Jiwa sejati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di sini, di tempat ini, di momen ini. Saya tahu hidup kita seringkali penuh dengan keraguan, kebingungan, dan saat-saat di mana kita merasa dunia ini terlalu berat untuk dijalani. Tapi setiap langkah kita, setiap nafas yang kita ambil, ada cinta dan cahaya yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang itu, tentang bagaimana Tuhan selalu ada, bagaimana Dia bekerja dengan cara yang tak terduga, dan bagaimana kita semua dipanggil untuk menjadi cahaya, bahkan di tengah kegelapan. Sebelum kita memulai perjalanan hati ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih sudah menekan tombol subscribe. Karena kalian bukan hanya bergabung dengan channel ini, tetapi kalian menjadi bagian dari keluarga yang saling mendukung, saling menguatkan. Terima kasih sudah memberi like, karena setiap tanda cinta kalian, setiap dukungan yang kalian tunjukkan, adalah energi yang menghidupkan semangat kami untuk terus berbagi pesan-pesan penuh kasih ini. Dan yang paling penting, terima kasih telah meninggalkan komentar. Setiap kata yang kalian tuliskan adalah bukti bahwa kita semua saling terhubung, meskipun jarak memisahkan kita. Setiap cerita yang kalian bagikan, setiap pengalaman yang kalian ceritakan, itu adalah hadiah berharga yang membuat kami merasa tidak sendiri. Kita berjalan bersama dalam perjalanan ini, dan itulah yang membuat setiap momen ini begitu bermakna. Saya percaya, tidak ada yang kebetulan. Kalian semua ada di sini, karena ada pesan yang harus sampai pada hati kalian. Di tengah dunia yang seringkali terasa sepi dan penuh dengan tantangan, kalian telah memilih untuk hadir di sini, untuk mendengarkan, dan untuk bersama-sama merenung. Mari kita buka hati kita, dan izinkan diri kita merasakan kehadiran Tuhan yang selalu memeluk kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan mari kita mulai dengan penuh cinta dan pengharapan. Bab 1. Saat jiwamu merasa ada yang memanggilmu. Pernahkah kamu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Seperti ada suara yang tak terdengar, tapi terasa nyata, memanggilmu, membelai nuranimu, dan mengajakmu melihat dunia dari sudut pandang yang lebih dalam. Mungkin itu muncul di tengah kelelahanmu, di saat semua terasa membingungkan, namun jiwamu justru semakin peka terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan dari alam yang lebih suci. Sebuah undangan lembut dari Sang Pencipta untuk mengingatkan bahwa kamu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tapi jiwa yang sedang dipanggil pulang menuju cahayanya. Ketika hati mulai terusik tanpa alasan, dan air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu karena jiwamu sedang bergemuruh, merindukan rumah asalnya. Kamu bisa saja sedang duduk di keramaian, atau terbaring dalam kesendirian, tapi perasaan itu datang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu yang ingin kamu temui. Dalam detik-detik seperti itu, jangan abaikan bisikannya. Karena dalam keheningan yang tampak biasa, terkadang Tuhan sedang berbicara denganmu dalam bahasa cinta yang tak terdengar oleh telinga, tapi sangat dimengerti oleh hatimu yang tulus. Panggilan itu tidak selalu datang dengan suara. Kadang ia muncul dalam bentuk kegelisahan yang terus-menerus. Kamu merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarmu. Kamu bertanya, kenapa aku berbeda? Kenapa aku tidak bisa menikmati apa yang mereka anggap biasa? Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu salah. Justru mungkin itulah tanda bahwa kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Jiwa yang terpilih tidak pernah merasa sepenuhnya cocok dengan dunia ini karena mereka sedang disiapkan untuk misi yang tak biasa. Saat kamu merasa terdorong untuk merenung lebih banyak, menjauh dari keramaian, atau sekadar menatap langit dan bertanya dalam diam, itu adalah komunikasi yang halus antara dirimu dan Tuhan. Dia tahu bagaimana menyentuh hatimu tanpa mengganggu kebebasanmu. Dia menghormati setiap tahap pertumbuhanmu, namun tak berhenti membisikkan harapan bahwa kamu akan mendekat kepadanya. Tidak ada yang lebih indah daripada saat jiwa mulai mendengar panggilan itu dan menjawabnya dengan kesadaran yang lembut namun pasti. Kadang panggilan itu datang setelah kamu jatuh, setelah semuanya terasa hancur, setelah orang-orang pergi, harapan runtuh, dan kamu merasa kosong. Tapi dari kehancuran itu justru suaranya menjadi lebih jelas.
Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar mengejar apa yang dunia tawarkan, melainkan menyelami apa yang Tuhan sembunyikan. Di sanalah kamu mulai mengenal jati dirimu yang sejati. Kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil kembali untuk menemukan kebenaran yang selama ini dilupakan. Jangan abaikan saat hatimu tiba-tiba tergerak untuk berdoa. Jangan anggap enteng bisikan yang mengajakmu untuk merenung, memaafkan, atau bersyukur. Itu bukan sekadar pikiran, itu adalah panggilan cinta. Terkadang, Tuhan tidak memanggilmu dengan teriakan keras. Dia memanggilmu lewat rasa damai yang datang tanpa alasan. Lewat kesadaran mendadak yang membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saat itu terjadi, berhentilah sejenak, dengarkan. Karena saat kamu menjawabnya, langkah-langkah kecilmu akan dibimbing menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah, saat jiwamu merasa ada yang memanggilmu, itu bukan khayalan. Itu adalah sinyal dari dimensi yang lebih tinggi. Sebuah undangan untuk naik level. Untuk melepaskan apa yang dunia tanamkan dan menggantinya dengan kebenaran yang datang dari langit. Jika kamu merasakannya hari ini, jangan tunda. Katakan dalam hatimu, aku mendengarnya Tuhan, aku siap berjalan bersamamu. Karena sejak saat itu, hidupmu tidak akan lagi sama. Kamu akan mulai melihat dengan mata hati, berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan cahaya dari surga yang telah menjawab bisikan jiwamu. Bab 2. Di tengah sunyi Tuhan sedang berbisik. Kesunyian bukan musuh. Ia bukan pertanda bahwa kamu sendirian, meski kadang terasa begitu sepi dan hening hingga kamu nyaris tak sanggup menahannya. Tapi justru dalam sunyi itulah suara Tuhan menjadi paling jelas. Di saat dunia berhenti berbicara kepadamu, saat notifikasi kehidupan tak lagi berdenting dan kamu terdiam dalam keheningan, itulah saat ketika Tuhan sedang berbisik. Suaranya tidak datang dengan guntur atau gemuruh, melainkan dalam kelembutan yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang dan jiwa yang terbuka. Terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban dari luar. Kita bertanya kepada orang-orang, mencari makna dalam rutinitas, dan berharap ada yang bisa menenangkan kegelisahan di dada. Tapi yang sering terlupakan adalah bahwa Tuhan menyimpan jawaban paling agung dalam diam. Dalam hening yang kamu benci itu, sebenarnya Tuhan sedang membimbingmu. Dia sedang membentukmu lewat rasa hampa, agar kamu belajar melihat bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Sebab hanya dalam keheningan, kebenaran bisa berbicara tanpa gangguan. Sunyi seringkali terasa seperti penolakan, tapi sejatinya itu adalah perlindungan. Tuhan sedang menarikmu menjauh dari kebisingan dunia, agar kamu dapat mendengarnya tanpa filter. Ia sedang menyingkirkan segala hal yang memekakkan, agar kamu tahu bahwa suara paling murni tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dalam diam, kamu akan mengerti bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kasih yang memelukmu erat, ada cahaya yang tak pernah padam di hatimu. Hanya saja kamu perlu diam sejenak untuk merasakannya. Saat kamu duduk sendiri dan mulai merasa hampa, itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah ruang yang Tuhan kosongkan agar bisa diisi dengan hadiratnya. Kamu mungkin merasa ditinggalkan, padahal sedang dipersiapkan. Kamu mungkin merasa terasing, padahal sedang dikhususkan. Dunia mungkin melihat keheninganmu sebagai kesendirian, tapi Tuhan melihatnya sebagai momen paling sakral antara pencipta dan ciptaannya. Jangan remehkan kekuatan dari satu momen diam yang penuh kesadaran, karena dari situlah takdir bisa berubah. Jika hatimu mulai merindukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, jika kamu menangis tanpa tahu kenapa, dan jika kamu merasa semua orang menjauh, padahal kamu tak berbuat salah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari surga. Sebuah pertanda bahwa Tuhan ingin bicara denganmu secara pribadi. Dia tidak butuh perantara. Dia tidak butuh tempat ramai. Dia hanya butuh hatimu hadir dan niatmu untuk mendengarkan. Maka tenanglah, duduklah sejenak, dan biarkan hatimu menjadi ruang paling suci untuk percakapan dengannya. Jangan takut pada kesepian,
Karena di dalamnya, kamu akan menemukan sesuatu yang dunia tidak bisa tawarkan, keintiman dengan Sang Sumber. Banyak orang berdoa dalam keramaian, tapi hanya sedikit yang bisa mendengar Tuhan dalam kesendirian. Jadilah jiwa yang berani menghadapi sunyi, karena dalam sunyi itulah kamu akan menemukan jati dirimu yang sejati. Dan ketika kamu mulai terbiasa dengan suaranya dalam keheningan, kamu akan tahu bahwa kamu tak lagi butuh dunia untuk merasa cukup. Tuhan sudah cukup dan selalu cukup. Maka, jika hari ini kamu merasa hening, jangan lari. Jangan buru-buru mengisinya dengan suara-suara luar. Karena bisa jadi, keheningan itu adalah undangan paling lembut dari Tuhan agar kamu datang lebih dekat. Dengarkan, rasakan, tundukkan hatimu. Katakan dalam diam, Tuhan, aku di sini, aku mendengarkan. Dan lihatlah bagaimana sunyi itu berubah menjadi pelukan yang tak terlihat, namun terasa lebih nyata daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia. Bab 3. Ujian itu bukan hukuman, tapi pesan ilahi. Kehidupan ini penuh dengan ujian yang kadang terasa begitu berat. Ada saat-saat ketika rasanya dunia menekan kita dengan segala kesulitan yang datang silih berganti. Mungkin kamu merasa Tuhan sedang mengujimu lebih dari yang bisa kamu tahan, dan kadang hati ini bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi apakah kamu pernah berpikir bahwa setiap ujian yang datang bukanlah sebuah hukuman darinya? Tidak, ujian itu adalah sebuah pesan. Pesan yang mungkin hanya bisa kamu pahami ketika waktunya tiba. Tuhan bukan sedang menghukummu, Dia sedang mengajarkanmu untuk menemukan kekuatan yang tak pernah kamu sadari ada dalam dirimu. Ujian hidup seringkali datang dengan cara yang tidak kita harapkan. Terkadang kita merasa terluka, kecewa, dan hampir putus asa. Kita bertanya-tanya mengapa kita harus melewati cobaan yang begitu berat, sementara orang lain tampaknya begitu mudah menjalani hidup mereka. Namun setiap ujian membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ujian itu mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Tuhan tahu kapasitasmu lebih dari siapapun. Dia tidak akan memberikan ujian yang lebih besar dari apa yang bisa kamu hadapi. Setiap cobaan adalah sebuah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, untuk memperbaiki bagian-bagian diri yang selama ini tersembunyi. Ketika hidup tampaknya tidak adil, ketika dunia tidak berpihak padamu, itu adalah saat yang paling tepat untuk menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Ujian adalah cara Tuhan mendidik kita, mengasah kita seperti besi yang ditempa dengan api. Kamu mungkin merasa panasnya api itu, tetapi percayalah, api itu sedang membentukmu menjadi lebih kuat, lebih teguh, dan lebih siap untuk menjalani takdirmu yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa ujian hidup bukan untuk meruntuhkanmu, tetapi untuk membangunmu. Setiap kali kamu merasa lemah, ada energi Tuhan yang mengalir untuk memberikanmu ketenangan. Setiap kali kamu merasa tak mampu lagi, Tuhan akan memberikanmu kekuatan yang tak terduga. Dan setiap kali kamu merasa jatuh, ingatlah bahwa Dia akan mengangkatmu lebih tinggi dari sebelumnya. Ini bukan hukuman, ini adalah proses penyucian, sebuah perjalanan untuk menjadikanmu pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengannya. Jangan pernah merasa bahwa kamu dihukum atau diabaikan oleh Tuhan hanya karena kehidupanmu penuh dengan cobaan. Tuhan sangat mencintaimu, dan justru karena cintanya, Dia memberikan ujian-ujian ini untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih agung. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Ujian adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita lebih dari apa yang tampak. Kita adalah jiwa yang terpilih, yang sedang melalui proses untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan takut saat ujian datang menghampiri. Alih-alih melihatnya sebagai beban, coba lihatlah sebagai peluang untuk tumbuh. Tuhan menginginkan yang terbaik untukmu, dan Dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Setiap ujian adalah bentuk kasih-Nya yang tertunda, yang mungkin baru kamu sadari saat kamu melewatinya dengan penuh kesabaran. Setiap langkah yang kamu ambil dengan penuh keteguhan, meskipun terasa berat, adalah langkah menuju keberhasilan yang telah Tuhan siapkan untukmu. Jadi ketika ujian datang,
jangan pernah merasa takut. Ujian itu bukan hukuman, melainkan kesempatan untuk kamu menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Tuhan. Terimalah setiap ujian dengan hati yang terbuka dan penuh keyakinan bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Setelah setiap cobaan yang kamu lalui, akan ada berkah yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan tidak akan pernah memberi ujian yang melebihi kemampuanmu. Percayalah, kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih mulia dan lebih dekat dengannya. Bab 4. Jangan takut berubah, itu tanda kau dipilih. Pernahkah kamu merasa ketakutan ketika perubahan datang menghampiri? Ada kalanya hidup membawa kita pada titik di mana kita harus meninggalkan zona nyaman, melepaskan apa yang kita kenal, dan menghadapi sesuatu yang baru dan belum kita pahami sepenuhnya. Perubahan itu menakutkan, memang. Tetapi, ketahuilah bahwa perubahan itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan memanggilmu untuk berubah karena Dia tahu bahwa dalam proses tersebut, kamu akan menemukan dirimu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Seringkali kita takut berhadapan dengan perubahan karena khawatir kehilangan apa yang kita miliki. Kita merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah ada, meskipun kita tahu bahwa itu mungkin tidak membawa kita menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Tetapi perubahan adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita stagnan. Ketika kamu mulai merasa tidak puas dengan keadaanmu saat ini, itu adalah tanda bahwa jiwa kamu sedang dipanggil untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan takut untuk berubah, karena perubahan adalah langkah menuju transformasi yang telah Tuhan persiapkan. Saat perubahan datang, kadang kita merasa seperti kehilangan arah. Dunia yang kita kenal mulai terasa asing, dan kita bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Tetapi percayalah, perubahan yang datang dalam hidupmu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dia tahu kamu bisa menghadapinya. Dia tahu kamu cukup kuat untuk menjalani setiap perubahan yang ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu di tengah jalan. Setiap perubahan yang kamu alami, baik itu besar atau kecil, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membawa kamu lebih dekat pada tujuan hidupmu yang sejati. Jangan melihat perubahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kita seringkali terjebak dalam kenyamanan, tetapi kenyamanan itu bisa menjadi penghalang bagi perkembangan jiwa kita. Tuhan tahu kapan waktunya untuk mengubah arah hidup kita, dan Dia akan mengarahkannya dengan lembut. Mungkin kita merasa cemas, tetapi di balik kecemasan itu ada kekuatan yang sedang tumbuh. Tuhan selalu ada untuk membimbing kita melalui setiap perubahan, bahkan ketika kita merasa kehilangan arah. Perubahan mungkin datang dengan rasa sakit. Kamu mungkin merasa bahwa segala yang kamu kenal akan hilang, dan itu sangat menakutkan. Namun ingatlah bahwa dalam setiap perubahan yang terjadi, ada hal-hal baru yang akan datang menggantikan apa yang hilang. Tuhan tidak akan pernah menghilangkan sesuatu tanpa menggantikannya dengan yang lebih baik. Proses perubahan ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Jangan takut untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi melayani tujuan hidupmu. Jangan takut untuk melangkah ke dalam ketidakpastian, karena Tuhan telah menyiapkan jalan yang lebih indah di hadapanmu. Ketika kamu berani berubah, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu siap untuk menjalani takdirmu yang lebih besar. Perubahan adalah tanda bahwa kamu dipilih untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya yang bersedia menjalani perubahan dengan hati yang terbuka. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas atau terjebak dalam masa lalu yang tak lagi membawa kemajuan, percayalah bahwa perubahan adalah jawaban dari doa-doamu. Tuhan memanggilmu untuk berubah karena Dia tahu kamu sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Jangan takut untuk melepas apa yang sudah usang dan membuka hati untuk menerima hidup baru yang penuh dengan peluang dan berkat. Karena setiap langkah perubahan yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada takdir hidupmu yang luar biasa. Bab 5. Ada misi tersembunyi yang Tuhan tanamkan padamu.
Kadang dalam hidup kita merasa bahwa kita berjalan tanpa arah yang jelas dan seakan-akan segala yang kita lakukan hanya berputar di tempat. Kamu mungkin merasa bingung dengan tujuan hidupmu, bertanya-tanya mengapa kamu dilahirkan dengan kondisi yang seperti ini, atau mengapa kamu harus menghadapi tantangan yang seakan tak ada habisnya. Tetapi percayalah, setiap perjalanan yang kamu jalani tidaklah sia-sia. Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga telah menanamkan sebuah misi dalam dirimu yang mungkin belum kamu temukan. Misi itu tersembunyi, tetapi itu adalah bagian dari takdirmu yang luar biasa, yang hanya akan kamu pahami ketika waktunya tiba. Tidak ada hal yang terjadi tanpa tujuan dalam hidup ini. Setiap peristiwa, setiap langkah yang kamu ambil, baik itu baik atau buruk, memiliki makna yang mendalam. Tuhan mengarahkanmu menuju misi yang lebih besar, meskipun kadang kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Misi ini mungkin tidak terlihat jelas di awal, tetapi semakin kamu berjalan, semakin kamu menyadari bahwa setiap pengalaman hidupmu adalah persiapan untuk menjalani peran yang lebih besar dalam hidup ini. Seperti benih yang ditanam di tanah, misi Tuhan dalam dirimu akan tumbuh seiring waktu, memberikan hasil yang luar biasa jika kamu terus setia dan bertahan. Tuhan menanamkan misi ini bukan karena kebetulan. Dia tahu kamu memiliki potensi yang tak terungkapkan, dan melalui perjalanan hidupmu, Dia akan mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu dipilih untuk menjalani misi ini karena kamu kuat. Kamu dilahirkan dengan kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya pahami. Namun setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada pemahaman itu. Misi ini bukanlah beban, tetapi anugerah yang Tuhan berikan untuk kamu mengubah dunia. Dimulai dari dirimu sendiri. Misi hidup yang Tuhan berikan bisa datang dalam berbagai bentuk. Itu bisa jadi melalui pekerjaanmu, hubunganmu dengan orang lain, atau bahkan dalam perjuanganmu sendiri. Apapun bentuknya, Tuhan sudah menyiapkan segala hal untuk membantu kamu menempuh perjalanan ini. Mungkin saat ini kamu merasa tidak siap, tetapi percayalah, Dia tidak akan pernah memberikan misi yang terlalu berat untukmu. Kamu akan diberikan segala yang kamu butuhkan untuk berhasil. Bahkan ketika jalan yang kamu tempuh terasa gelap dan penuh rintangan, Tuhan akan selalu memberimu cahaya untuk menunjukkan jalan. Jangan pernah meremehkan peran yang kamu miliki, meskipun terkadang itu mungkin terlihat kecil atau tidak terlihat oleh orang lain. Setiap tindakanmu, sekecil apapun, adalah bagian dari misi yang lebih besar. Tuhan melihat usahamu, bahkan ketika dunia tidak melihat. Kamu mungkin merasa tidak penting atau tidak dihargai, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari rencana besarnya. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan dengan hidupmu, dan Dia sedang menyiapkanmu untuk peran yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Misi ini juga akan mengubahmu. Seiring waktu, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih peka, dan lebih kuat. Tuhan membentukmu melalui ujian-ujian yang datang untuk mempersiapkanmu dalam menjalankan misi ini. Perubahan yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan menuju misi hidupmu yang sejati. Setiap pengalaman yang kamu hadapi, baik itu sukacita maupun penderitaan, memiliki tujuan yang lebih besar. Semua itu adalah bagian dari proses pemurnian yang menjadikanmu semakin dekat dengan Tuhan dan dengan tujuan hidup yang telah Dia tentukan. Jadi, jika saat ini kamu merasa bingung atau ragu dengan jalan hidupmu, ingatlah bahwa ada misi yang sedang menunggumu. Mungkin kamu belum bisa melihatnya dengan jelas, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Teruslah berjalan, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari takdir yang telah Tuhan rancang untukmu. Misi ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk dunia ini. Dan Tuhan telah memilihmu untuk menjadi agen perubahan dalam perjalanan hidupmu. Bab 6. Cinta Tuhan lebih dekat dari nafasmu. Pernahkah kamu merasakan kesendirian yang begitu mendalam, seakan-akan dunia ini berjalan begitu jauh darimu? Mungkin ada saat-saat ketika kamu merasa terabaikan, ketika segala usaha dan doa tampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Namun ketahuilah bahwa bahkan dalam saat-saat paling gelap sekalipun, Tuhan selalu ada di dekatmu, lebih dekat dari nafasmu sendiri. Cinta Tuhan tidak pernah jauh, Dia selalu berada di sana,
bahkan ketika kamu merasa terpisah atau terabaikan oleh dunia. Cintanya adalah penghiburan yang tak terbatas, yang senantiasa mengalir dalam setiap detik hidupmu, memberi kehidupan pada setiap nafas yang kamu ambil. Cinta Tuhan bukanlah cinta yang hanya ada di saat-saat bahagia. Cintanya lebih dari itu. Ia hadir dalam kesulitan, dalam kesendirian, dan dalam setiap cobaan yang kamu hadapi. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan jauh ketika kita sedang dalam kesulitan, tetapi kenyataannya adalah Tuhan selalu ada, bahkan lebih dekat dari yang kita pikirkan. Cintanya bukanlah sekadar perasaan, tetapi sebuah kekuatan yang mengalir melalui hidup kita, memberi kita kekuatan untuk terus bertahan. Di setiap langkah, Tuhan berjalan bersamamu, memberi cahaya untuk setiap jalan yang kamu pilih. Meskipun terkadang jalannya terasa gelap, setiap kali kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin kamu tidak selalu melihatnya, tetapi Dia selalu ada, mendengarkan setiap doa dan tangisan hatimu. Cinta Tuhan hadir dalam setiap detik kehidupanmu. Bahkan saat kamu merasa paling rapuh, itu adalah saat di mana Tuhan mendekatkan diri kepadamu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan hadir dalam setiap nafasmu, memberikan hidup dan keberanian untuk melangkah, memberi kekuatan untuk terus berjuang. Ketika kamu merasakan kepedihan dan kesulitan, ingatlah bahwa cinta Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Dia tahu betul apa yang kamu alami, dan Dia tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Bahkan dalam kesendirianmu, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu ada, dekat denganmu, menunggumu untuk memanggilnya dan membuka hatimu untuk menerima cintanya yang menyembuhkan. Mungkin kamu tidak selalu merasakannya, tetapi percayalah, cintanya adalah energi yang tidak pernah hilang, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit sekalipun. Cinta Tuhan itu melampaui segala pemahaman manusia. Ia hadir tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa mengenal waktu. Di setiap hembusan nafasmu, ada cinta Tuhan yang mengalir. Bahkan ketika kamu merasa jauh darinya, Dia senantiasa lebih dekat dari yang bisa kamu bayangkan. Dalam diam, dalam doa, dalam keheningan hatimu, Tuhan selalu mendengarkan. Kamu tidak pernah dibiarkan dalam kegelapan tanpa adanya cahayanya. Cinta Tuhan adalah cahaya yang tidak pernah padam, yang selalu menyinari setiap sudut hidupmu. Dalam setiap rasa takut dan kekhawatiran, ingatlah bahwa cinta Tuhan adalah penghiburan yang dapat menghilangkan semua kecemasanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendiri. Cintanya akan selalu memberi kedamaian yang melampaui segala pengertian. Ketika dunia ini terasa sangat berat, ketahuilah bahwa cinta Tuhan hadir dalam bentuk kasih yang tidak terlihat tetapi selalu ada. Cinta Tuhan adalah rasa yang mendalam dan tak terlukiskan, lebih kuat dari apapun yang dunia ini tawarkan, dan itu akan membimbingmu melalui setiap tantangan hidup. Saat kamu merasakan cinta Tuhan dalam hatimu, kamu akan menyadari bahwa segala hal yang kamu jalani, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencananya untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Cinta Tuhan ada dalam setiap tindakan kecil, dalam setiap senyuman, dalam setiap napas yang kamu ambil. Jadi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah jauh darimu. Cintanya lebih dekat dari nafasmu, lebih dekat dari yang bisa kamu bayangkan. Dan itu adalah cinta yang abadi, tak terhingga dan tak tergantikan. Bab 7, luka dan kelemahanmu bukan akhirmu, tapi awal. Setiap manusia pasti pernah merasakan luka, baik itu luka fisik, emosional, atau spiritual. Luka itu datang dalam berbagai bentuk, entah itu dari kegagalan, kehilangan, penolakan, atau rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Saat kita berada dalam keadaan terluka, kita sering kali merasa bahwa hidup kita telah berakhir, bahwa kita tidak akan pernah bisa pulih atau kembali seperti semula. Namun, percayalah, luka yang kita alami bukanlah titik akhir dari perjalanan hidup kita, melainkan awal dari sebuah pembaruan yang lebih besar. Tuhan tidak membiarkan kita terluka tanpa tujuan. Di balik setiap luka ada pelajaran dan kekuatan yang sedang dipersiapkan untuk kita. Luka yang kita alami seringkali memberi kita pelajaran yang tidak bisa didapatkan melalui kenyamanan.
Tuhan menggunakan luka untuk mengajarkan kita tentang ketahanan, pengampunan, dan kasih yang lebih dalam. Luka itu adalah proses penyembuhan yang seringkali tidak kita pahami. Kita mungkin merasa terjatuh, merasa seolah-olah hidup ini tidak adil, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang bekerja melalui luka-luka kita untuk mengubah kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Luka itu adalah tempat di mana Tuhan bekerja untuk membentuk karakter dan keteguhan hati kita. Kelemahan kita bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari atau takutkan. Sebaliknya, dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kekuatannya yang tak terhingga. Ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah sumber kekuatan yang sejati. Kelemahan kita membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menyerah pada Tuhan, Dia mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia mengangkat kita dari kehinaan dan membawa kita menuju kemenangan yang lebih besar. Jadi jangan takut akan kelemahanmu. Itu adalah bagian dari proses yang harus kita jalani untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Saat kamu merasa lemah dan terpuruk, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memandang kelemahanmu sebagai kekurangan. Sebaliknya, Dia memandang kelemahan itu sebagai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan tahu betul potensi yang ada dalam dirimu, dan Dia sedang mengarahkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Luka dan kelemahanmu adalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk dirimu menjadi lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Penyembuhan dari luka dan kelemahan bukanlah sebuah proses yang cepat. Kadang kita merasa impian kita tidak bisa tercapai karena masa lalu kita yang penuh dengan luka. Namun Tuhan selalu bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Setiap langkah yang kita ambil menuju penyembuhan, Dia berjalan bersama kita. Luka-luka yang kita rasakan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan dorongan untuk melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan lebih tegar. Setiap luka yang kamu alami akan menjadi saksi dari kekuatan dan kebesaran Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Kehidupan ini tidak selalu sempurna, dan kita pasti akan menghadapi tantangan yang membuat hati kita sakit. Tetapi, luka dan kelemahan kita bukanlah akhir dari cerita kita. Justru, itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam perjalanan hidup kita. Setiap kali kita merasa kalah, kita sedang dipersiapkan untuk bangkit lebih tinggi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keputusasaan. Dia sedang membentuk kita, menguji keteguhan hati kita, dan mempersiapkan kita untuk peran yang lebih besar. Luka itu akan sembuh, dan dalam proses penyembuhan, kita akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ketahuilah bahwa luka dan kelemahanmu bukanlah identitasmu. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang sedang Tuhan rancangkan untukmu. Mereka adalah titik awal dari kisah kebangkitan yang lebih indah. Tuhan tidak akan membiarkan luka-luka itu sia-sia. Dia mengubah setiap penderitaan menjadi sebuah kemenangan, setiap kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Jadi ketika kamu merasa terluka, ingatlah bahwa itu bukan akhir dari jalanmu. Itu adalah awal dari sebuah kisah hidup yang lebih luar biasa, yang penuh dengan harapan dan pembaruan. Bab 8. Saat dunia tak memahami, Tuhan tetap memelukmu. Ada kalanya kamu merasa terasingkan, seakan dunia ini tidak memahami dirimu. Di saat-saat tertentu, meskipun kamu berusaha sekeras mungkin, banyak orang yang tidak bisa melihat atau merasakan apa yang kamu alami. Mereka mungkin menilai dari luar, atau menganggapmu aneh karena tidak mengikuti arus yang ada. Namun, meskipun dunia mungkin tidak memahami, Tuhan selalu ada untuk memelukmu. Dia melihat jauh ke dalam hati dan jiwamu, bahkan ketika semua orang tampaknya tidak peduli. Di saat-saat itu, kasih-Nya menjadi penghiburan yang tak tergantikan, mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dunia ini seringkali menilai kita berdasarkan apa yang tampak di luar. Namun Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa melihat lebih dalam. Dia melihat potensi yang ada dalam dirimu, bahkan ketika orang lain hanya melihat kelemahan. Ketika kamu merasa tidak dimengerti atau tidak dihargai, ingatlah bahwa Tuhan selalu memahami. Dia tahu setiap kesedihanmu, setiap perjuanganmu, dan Dia selalu ada di sana, siap untuk memberikan kenyamanan yang lebih dalam daripada yang bisa diberikan oleh siapapun. Tuhan tidak pernah menghakimi, Dia hanya memberikan kasih-Nya yang tak terbatas,
menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Terkadang, kita merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan penilaian dan ekspektasi. Kita mungkin merasa bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan standar orang lain agar diterima. Namun Tuhan memanggil kita untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa perlu menyembunyikan keunikan kita. Saat dunia menginginkanmu untuk menjadi sesuatu yang kamu bukan, Tuhan mengingatkanmu bahwa kamu sudah sempurna di matanya. Cintailah dirimu sendiri seperti Tuhan mencintaimu, tanpa harus merasa takut atau ragu. Kamu adalah ciptaannya yang luar biasa, dan Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan agar kamu tetap teguh dalam identitasmu yang sejati. Ketika kamu merasa sepi, sendirian, atau tidak dipahami, Tuhan selalu hadir, memberikan damai yang tak terlukiskan. Ada kalanya kamu harus berdiri sendiri, melawan arus dunia, dan itu bisa terasa sangat berat. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Dia berjalan bersamamu di setiap langkah yang penuh perjuangan. Bahkan saat dunia ini tampak tidak adil atau tidak mengerti, Tuhan selalu ada untuk melindungimu. Kasih-Nya tidak pernah pergi, dan Dia selalu hadir dengan cara yang tidak kita duga. Ingatlah bahwa di dunia ini, kita tidak selalu bisa berharap untuk dimengerti oleh orang lain, terutama jika mereka tidak memiliki pandangan yang sama. Namun itu bukan berarti kamu harus meragukan dirimu sendiri. Tuhan tahu jalan yang kamu jalani, dan Dia tahu betapa beratnya itu. Ketika dunia merasa sangat berat, Tuhan memberikan pelukan yang memberi rasa aman, menenangkan hati yang gelisah. Dia tahu kamu lebih dari siapapun, lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan Dia selalu ada untuk memberi cinta yang tak pernah berakhir. Bahkan dalam keterasingan, dalam perasaan seolah-olah dunia ini tidak mengerti, Tuhan tetap memelukmu dengan kasih-Nya yang abadi. Setiap luka yang kamu alami, setiap kesedihan yang kamu rasakan, Tuhan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih-Nya yang lebih dalam lagi. Dia mengubah kesendirian menjadi kedekatan, dan dalam kehampaan, Dia memberikan pengharapan. Jadi ketika kamu merasa dunia tidak memahami, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia tetap memelukmu dalam setiap kesakitan, memberi kekuatan untuk terus melangkah. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terukur oleh dunia ini. Ia hadir dalam diam, dalam doa yang tak terucap, dan dalam setiap detik kehidupan kita. Meski dunia seringkali tidak bisa memahami kita sepenuhnya, Tuhan selalu memahami setiap kebutuhan, setiap rasa sakit, dan setiap harapan kita. Dia memeluk kita dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Jadi ketika dunia tak memahami, ketahuilah bahwa Tuhan selalu ada untuk memelukmu dengan cinta yang lebih besar dari segala hal. Bab 9. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya dalam gelap. Setiap orang memiliki masa-masa gelap dalam hidupnya. Kadang dunia terasa begitu berat dan penuh dengan kebingungan. Di tengah kegelapan ini, kita seringkali merasa kecil, tidak berdaya, dan seolah-olah tidak ada harapan. Namun saat kita merasa terperangkap dalam gelapnya dunia, ingatlah bahwa kamu dipanggil untuk menjadi cahaya. Cahaya yang Tuhan tempatkan dalam dirimu, bukan untuk sekadar memberi penerangan bagi dirimu sendiri, tetapi juga untuk menerangi jalan bagi orang lain. Tuhan memilihmu, meskipun kamu merasa tak berdaya, untuk menjadi sumber cahaya yang membawa harapan dalam kegelapan. Ketika segala sesuatu di sekitarmu tampak suram dan penuh kekacauan, tugasmu sebagai cahaya menjadi sangat penting. Dunia ini membutuhkan terang, bukan dari sumber luar, tetapi dari dalam dirimu. Tuhan telah menanamkan kekuatan dalam hatimu. Kekuatan untuk bersinar meski segala sesuatu di luar sana berusaha menenggelamkanmu. Ingatlah, bahkan lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan mampu memberi cahaya yang cukup untuk menunjukkan jalan. Begitupun dirimu, meski terkadang merasa kecil, cahaya yang ada dalam dirimu lebih dari cukup untuk memberi dampak yang luar biasa. Di setiap tantangan yang kamu hadapi, ingatlah bahwa Tuhan membekalimu dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Saat dunia tampak terperosok dalam keputusasaan, kamu memiliki kekuatan untuk menunjukkan jalan dengan kasih, kebaikan, dan keteguhan hatimu. Cahaya itu tidak harus terlihat besar atau mencolok, tetapi ada dalam setiap tindakan kecil yang penuh dengan kasih dan pengertian.
Setiap senyuman, setiap kata yang memberi semangat, setiap langkah yang penuh dengan harapan, itu adalah bentuk cahaya yang Tuhan tempatkan dalam dirimu. Bukan berarti hidupmu akan selalu mudah, atau bahwa kamu tidak akan mengalami kegelapan. Tetapi bahkan dalam kegelapan, Tuhan memberikanmu kekuatan untuk tetap bersinar. Kegelapan adalah tempat di mana cahaya benar-benar terlihat, dan dalam masa-masa sulit, itulah kamu akan menemukan keberanianmu untuk tetap teguh, tetap terang. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikanmu. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan dalam kegelapan tanpa cahayanya. Dia memberikanmu cahaya, dan dengan cahaya itu kamu dapat memberi penerangan bagi mereka yang terjebak dalam kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan kekosongan, kebingungan, dan kesedihan. Mereka mencari seseorang yang bisa memberi mereka harapan, dan kamu, dengan segala yang Tuhan anugerahkan padamu, adalah jawabannya. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya di dunia yang seringkali diliputi kegelapan. Tuhan tidak hanya memberi cahayanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Saat kamu bersinar, kamu memberi izin bagi orang lain untuk melihat bahwa mereka pun bisa melewati kegelapan itu. Cahaya dalam dirimu adalah karunia, dan karunia itu diciptakan untuk dibagikan. Saat kamu mulai meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu, ingatlah bahwa Tuhan tidak memilihmu secara kebetulan. Dia tahu bahwa kamu mampu membawa terang di dunia ini. Mungkin kamu merasa dirimu penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi itu tidak menghalangi cahayanya untuk bersinar melalui dirimu. Kamu mungkin merasa tidak layak, tetapi Tuhan melihat potensi yang besar dalam dirimu. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, dengan setiap kebaikan yang kamu lakukan, cahayanya semakin terang melalui dirimu, memberi harapan bagi dunia yang membutuhkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kecil yang kamu miliki. Cahaya tidak harus besar untuk menjadi berarti. Seringkali, cahaya yang paling terang datang dari tempat yang paling sederhana. Teruslah berjalan, teruslah bersinar, meskipun terkadang jalanmu terasa gelap dan penuh rintangan. Tuhan telah menaruh cahaya dalam dirimu yang tidak akan pernah padam. Jadilah terang di dunia ini, dan biarkan cahayamu memberi inspirasi dan pengharapan bagi orang lain. Kamu dipanggil untuk menjadi cahaya dalam gelap, dan dengan cahaya itu, dunia akan melihat Tuhan bekerja melalui hidupmu. Bab 10. Tuhan tidak diam, Dia sedang menyusun keajaibanmu. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan seakan diam, bahwa doa-doa kita tidak dijawab, dan bahwa hidup ini berjalan tanpa arah. Ketika segala sesuatu tampak tidak bergerak, kita mulai meragukan janji-janjinya. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Setiap peristiwa dalam hidup kita, setiap kesulitan, setiap tantangan, semua itu adalah bagian dari rencana besar yang Tuhan susun untuk kita. Bahkan ketika kita tidak melihatnya, Dia sedang menyusun keajaiban-keajaiban yang akan terjadi di waktu yang tepat. Tuhan bukanlah Tuhan yang bekerja hanya dalam momen-momen yang kita anggap besar atau dramatis. Seringkali Dia bekerja di balik layar, di tempat-tempat yang tidak kita lihat. Mungkin kita merasa terkadang hidup kita berjalan lambat atau tanpa tujuan, tetapi setiap langkah, meskipun tampak biasa, adalah bagian dari jalan yang Tuhan siapkan. Ketika kita merasa tidak ada kemajuan, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Keajaibannya tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan, namun mereka selalu datang tepat pada waktunya. Kita sering berpikir bahwa Tuhan harus langsung memberikan jawaban atau keajaiban sesuai dengan keinginan kita. Namun Tuhan tahu waktu yang tepat untuk setiap hal. Keajaibannya bukan hanya soal memberi apa yang kita minta, tetapi memberi apa yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak selalu mengerti prosesnya, tetapi Tuhan tahu persis apa yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita merasa bahwa dunia ini sedang tidak berpihak pada kita. Keajaibannya akan datang, dan itu akan membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang sejati. Seringkali kita merasa tertunda dalam hidup, merasa bahwa keajaiban itu terlalu lama datangnya. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu persis kapan saat yang tepat untuk mengungkapkan rencananya.
Mungkin saat ini kamu merasa terjebak dalam kekosongan, namun di balik itu semua, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Keajaibannya datang bukan untuk mengubah kondisi sementara, tetapi untuk mengubah hidupmu selamanya. Jadi, tetaplah berharap dan percaya bahwa Dia sedang bekerja di balik layar, menyusun semua hal agar pada akhirnya hidupmu akan dipenuhi dengan keajaiban yang tak terduga. Kita sering menginginkan hasil yang cepat, tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Dia tidak terburu-buru dalam mengerjakan rencananya, karena setiap langkah yang Dia ambil adalah langkah yang penuh kasih dan perhatian. Ketika kita merasa kecewa atau frustrasi, itu adalah waktu yang tepat untuk berserah. Tuhan sedang menuntun kita untuk belajar sabar, untuk mempersiapkan diri kita agar lebih siap menerima keajaiban yang akan datang. Keajaiban itu tidak hanya terjadi dalam momen-momen besar, tetapi dalam setiap detik kita memilih untuk percaya dan tetap tegar, meskipun tidak melihat perubahan yang segera. Keajaiban Tuhan bukan hanya soal hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Mereka juga bisa ditemukan dalam hal-hal kecil, dalam pertemuan yang tak terduga, dalam kebijaksanaan yang kita dapatkan melalui kesulitan, dalam kedamaian yang kita rasakan setelah badai. Setiap langkah dalam perjalanan kita adalah bagian dari keajaiban Tuhan yang sedang diungkapkan sedikit demi sedikit. Mungkin kita tidak selalu melihat gambaran besar, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan hidup kita untuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi, meskipun saat ini mungkin tampak seperti dunia sedang diam, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang menyusun keajaiban-keajaibannya untuk hidupmu. Setiap hari, setiap pengalaman, dan setiap momen yang kamu jalani adalah bagian dari rencananya yang indah. Saat kamu merasa tidak ada perubahan, ingatlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah. Tetaplah berjalan dengan iman, tetaplah berharap, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Keajaibannya akan datang pada waktunya yang sempurna, dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat betapa indahnya rencana Tuhan yang telah Dia susun dengan penuh kasih. Perjalanan kita hari ini baru saja berakhir, namun ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil bersama adalah bagian dari cerita yang lebih besar, cerita yang telah Tuhan tentukan untuk kita. Mungkin saat ini kita tidak selalu mengerti segala yang terjadi, tetapi percayalah, Tuhan selalu memiliki rencana indah untuk kita semua. Rencana yang akan terungkap pada waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak setiap kata yang kami bagikan, untuk membuka hati dan merenung bersama. Jangan pernah lupa, kalian tidak sendiri. Cinta dan harapan Tuhan selalu menyertai kalian, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain yang mungkin membutuhkan pesan ini. Karena kita semua dipanggil untuk saling menguatkan, memberi terang, dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Terima kasih sudah menekan tombol subscribe, sudah memberi like, dan sudah meninggalkan komentar yang penuh dengan cinta. Setiap dukungan kalian memberi kami kekuatan untuk terus berkarya dan berbagi pesan-pesan yang penuh makna ini. Semoga kita selalu bersama dalam perjalanan ini, berbagi energi positif, dan semakin mendekatkan diri pada tujuan hidup yang Tuhan siapkan. Jika video ini memberi sedikit cahaya dalam hidup kalian, kami bersyukur. Teruslah berjalan dengan harapan dan keyakinan bahwa setiap langkah kalian berarti, setiap perjalanan kalian penuh dengan keajaiban yang akan terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah kalian.